Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya sampaikan terkait dengan RPS atau Rencana Pembelajaran Semester, khususnya semester 1, kemudian program Diploma 3 Keperawatan pada mata kuliah dokumentasi keperawatan. Nah, ini untuk sarjana saya coret ya. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah bergabung di Universitas Huta Bangsa Surakarta, program Diploma 3 Keperawatan. Nah, di sini nanti kan kita akan belajar mengenai dokumentasi keperawatan. Nah, dokumentasi perawatan sendiri itu adalah terkait dengan asuhan keperawatan, di mana teman-teman ini kan nanti perawat. Nah, perawat otomatis nanti akan merawat pasien kan? Nah, itu semuanya perlu ada dokumentasi. Dokumentasinya itu mencakup asuhan keperawatan. Nah, asuhan keperawatan itu nanti terdiri dari proses pengkajian, kemudian proses diagnosis, kemudian intervensi, luaran, dan implementasi serta evaluasi. Nah, teman-teman bisa dilihat di materi pembelajaran atau pokok bahasan. Nah, inti dari mata kuliah dokumentasi keperawatan adalah kita atau teman-teman mampu memahami konsep dokumentasi keperawatan, kemudian memahami terkait model dokumentasi perawatan yang digunakan, kemudian teman-teman juga nanti akan belajar menerapkan asuhan keperawatan ya, mulai dari pengkajian, diagnosis, intervensi, luaran, implementasi, dan evaluasi. Kemudian nanti juga kita akan belajar mengenai standar asuhan keperawatan, kemudian teknik serta prosedur dokumentasi keperawatan dalam praktek asuhan keperawatan. Kemudian yang terakhir, teman-teman juga akan diajarkan bagaimana berpikir kritis dalam proses pembuatan asuhan keperawatan. Nah, berpikir kritis ini biasanya terkait dengan bagaimana cara kita melakukan diagnosis kepada suatu pasien, kemudian menentukan intervensi yang digunakan untuk pasien, kemudian luaran apa saja. Nah, itu nanti semua akan kita pelajari. Kemudian terkait dengan pertemuan pertama, ini kita akan belajar mengenai konsep dokumentasi, di mana di sini ada pengertian, tujuan, kemudian ada pendekatan model dokumentasi keperawatan. Kemudian terkait dengan warna merah dan biru, ini masih belum ditentukan, begitu ya. Jadi warna merah dan biru ini biasanya kita identifikasikan untuk dosen, masing-masing dosen. Misalkan khusus Pak Endrat itu warnanya merah, kemudian Bu Dwi itu warnanya biru. Nah, terkait yang merah itu Pak Endrat atau Bu Dwi itu belum ditentukan ya. Jadi nanti menunggu info saja. Kemudian di pertemuan kedua, kita akan belajar mengenai teknik dokumentasi dan pelaporan dokumentasi pada tatanan klinik. Kemudian kita juga akan belajar sejarah terkait dengan dokumentasi perawatan, serta implementasi sistem informasi perawatan di rumah sakit. Kemudian di pertemuan ketiga, nanti kita akan menjelaskan terkait dengan model dokumentasi. Di sini ada 3 ya, yang ada SOR atau Source Oriented Record, kemudian ada POR, Problem Oriented Record, sama CBE atau Certain B Exception. Nah, kemudian di pertemuan 4 itu ada model dokumentasi keperawatan PA atau Problem Intervention dan Evaluation, kemudian ada POS atau Process Oriented dan System, kemudian juga ada dokumentasi perawatan dengan kode. Nah, nanti kita akan belajar ya. Kemudian di pertemuan kelima itu kita akan belajar mengenai pendokumentasian pengkajian. Jadi di sini teman-teman juga akan nanti kita ajarkan terkait dengan bagaimana cara kita mengkaji pasien. Kemudian bagaimana cara kita menuliskan pengkajian di dokumentasi keperawatan. Kemudian pertemuan ke-6 itu nanti ada dokumentasi terkait dengan diagnosa. Nah, diagnosa di sini nanti akan belajar mengenai SDKI ya, atau standar diagnosis keperawatan Indonesia. Nah, di sini nanti kita akan belajar apa itu diagnosis yang digunakan di perawatan, kemudian bagaimana cara menentukan diagnosa. Nah, itu kan kita akan belajar di pertemuan ke-6. Kemudian di pertemuan ke-7 kita akan belajar mengenai dokumentasi intervensi. Nah, intervensi ini merupakan intervensi yang kita gunakan ke pasien. Nah, ya. Kemudian yang pertemuan ke-9 itu ada dokumentasi luaran. Jadi nanti bagaimana kita belajar mengenai menentukan luaran-luaran apa saja yang dapat kita lakukan ke pasien. Nah, semuanya dari SDKI, SIKI, sama SLKI ini saya himbau
kepada teman-teman silahkan untuk membeli buku SDKI, SLKI, dan SIKI. Kemudian di pertemuan ke-10 kita akan belajar mengenai implementasi, kemudian di pertemuan 11 terkait dengan evaluasi. Kemudian di pertemuan 12 di sini adalah kita akan belajar mengenai praktek asuhan keperawatan, di mana di sini ada kasus asma, diare, dan TB paru. Nah, untuk masalah kasusnya nanti silahkan teman-teman lihat di RPS-nya di bagian bawah sendiri, di situ ada kasusnya. Jadi silahkan nanti dibuat asuhan keperawatannya, begitu ya. Nah, di sini ada tugasnya, berarti ada asma, diare, dan TB paru di pertemuan ke-12. Kemudian di pertemuan 13 itu ada kasus hidrosipalus, BPH, dan DM. Jadi totalnya ada 6 kasus. Jadi silahkan nanti setiap masing-masing kelas dibuat 6 kelompok ya. Jadi nanti 1 kelompok asma, kemudian 2 kelompok diare, 3 kelompok TB paru, kemudian 4 hidrosipalus, 5 BPH, dan 6 DM. Nanti kasusnya masing-masing kelompok itu berbeda. Kemudian di pertemuan 14 nanti kita akan jelaskan terkait dengan dokumentasi perawatan secara manual, elektronik, ataupun yang berbasis komputer. Kemudian di pertemuan 15 itu kita akan belajar mengenai aspek legal pendokumentasian ya. Nah, ini yang 15. Kemudian nanti di pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 ini ada UTS dan UAS ya. Jadi nanti setelah pertemuan 7 pertemuan nanti ada UTS, kemudian 7 pertemuan lagi baru dilakukan UAS. Kemudian terkait dengan penilaian, teman-teman bisa lihat di sini terkait dengan presensi itu merupakan 10%, kemudian tugas 20%, kemudian UTS 30% dan UAS 40%. Kemudian teman-teman juga bisa lihat terkait dengan skor atau nilai di sini. Jadi misalkan teman-teman dapat nilai 80 sampai 100 itu berarti nanti nilainya A, begitu ya. Kemudian skor 70 sampai 79 itu nanti scoringnya B. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Kemudian terkait dengan rubrik penilaian presentasi. Nah, ini silahkan dicermati terkait dengan aspek-aspek yang nanti akan dinilai. Mulai dari pelaksanaan presentasi, kemudian penyajian materi, kerjasama, organisasi, kemudian isi, kemudian kesimpulan materi, serta bagaimana menutup presentasi. Nah, ini semuanya nanti ada penilaiannya. Kemudian di sini ada rubrik penilaian penulisan makalah. Jadi setiap makalah juga pasti akan kita nilai, mulai dari kriterianya meliputi pendahuluan, pembahasan, serta penutup. Kemudian yang terakhir itu ada rubrik keaktifan ataupun sikap di kelas. Jadi itu juga pasti ada nilainya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Nah, kemudian terkait dengan RPS-nya nanti akan saya sampaikan ke PJ ya. Jadi biar nanti sampai ke tangan teman-teman. Kemudian di sini ada soal kasus perkuliahan terkait dengan serosis hepatis. Nah, di sini nanti kita akan belajar bareng-bareng mulai dari proses pengkajian sampai ke evaluasi ya. Di mana tadi ada pengkajian, kemudian melakukan diagnosa, kemudian melakukan intervensi, implementasi ya, kemudian evaluasi. Nah, semuanya ini jadikan nanti kita akan bahas bareng-bareng. Kemudian di sini ada soal kasus asma bronkial. Nah, ini dikhususkan untuk kelompok 1 tadi ya. Nah, ini silahkan dilihat kelompok 1 nanti kasusnya seperti ini, silahkan dibuat asuhan keperawatannya. Ini untuk asma. Kemudian yang kelompok 2 di sini ada kasus soal diare. Nanti silahkan dibuat asuhan keperawatannya. Kemudian yang kelompok 3 itu ada TB paru atau HIV. Nah, TB paru disertai dengan HIV, begitu ya. Nah, ini ada kasusnya. Kemudian kelompok selanjutnya itu ada hidrosipalus. Kemudian di sini ada BPH. Nah, kelompok selanjutnya yang terakhir itu ada DM ya. Nah, ini kasus DM nanti untuk kelompok terakhir. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kemudian tidak lupa saya anjurkan kepada teman-teman ya, bahwa untuk bukunya silahkan bukunya dibeli ya. Ada 3 buku, itu ada SDKI, kemudian ada SIKI sama SLKI. Nanti silahkan teman-teman belinya
masing-masing beli sendiri juga boleh, ataupun beli per kelas juga boleh, silahkan. Nah, itu belinya silahkan beli di Shopee juga banyak, ataupun di tempat-tempat jualan buku juga pasti udah banyak. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.